Balas Pentagon, Cina sebut militer Amerika perusak perdamaian dunia. Beijing, Kementerian Pertahanan Cina mengecam laporan yang dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat berisi tentang ambisi militer negeri tirai bambu. Dalam laporan itu disebutkan, tujuan militer Cina dapat memiliki implikasi serius, tak hanya bagi kepentingan nasional Washington, tapi juga keamanan berbasis aturan internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Wu Qian menyebut laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai distorsi ceroboh. Bukti bertahun-tahun menunjukkan Amerika Serikat yang menjadi pusat kerusuhan regional, pelanggar tatanan internasional, dan perusak perdamaian dunia, ujarnya pada Ahad 13 September 2020. Dia pun menyinggung operasi militer Amerika Serikat di Irak, Suriah, Libya, dan negara-negara lainnya. Q mengklaim keterlibatan Amerika Serikat di negara-negara terkait telah mengakibatkan lebih dari 800.000 orang tewas. Daripada merefleksikan dirinya sendiri, Amerika Serikat mengeluarkan apa yang disebut laporan yang membuat komentar palsu tentang pertahanan normal dan konstruksi militer Cina. Katanya, Wu menyerukan Amerika Serikat melihat pertahanan nasional dan konstruksi militer Cina secara objektif dan regional, berhenti membuat pernyataan palsu dan laporan terkait dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga perkembangan yang sehat dari hubungan militer bilateral, ucapnya. Pada 2 September lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis laporan tahunan yang diselenggarakan kepada Kongres. Dalam laporan itu, dijabarkan tentang kemampuan teknis, doktrin, dan tujuan akhir pembangunan militer Cina. Salah satunya adalah merevisi aspek tatanan internasional. Tentu, banyak faktor yang akan menentukan bagaimana arah ini berlangsung. Yang pasti adalah bahwa Partai Komunis Cina yang berkuasa memiliki tujuan strategis yang sedang diupayakannya, yang jika tercapai dan modernisasi militer yang menyertainya tidak tertanggani. Akan memiliki implikasi serius bagi kepentingan nasional Amerika Serikat dan keamanan berbasis aturan internasional, kata Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam laporannya. Sebagian besar laporan itu dikhususkan untuk menganalisis strategi Cina terhadap Taiwan. Beijing memandang Taipei sebagai provinsi yang memberontak karena berusaha memisahkan diri. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan kemampuan militer Cina memang mengerdilkan kekuatan Taiwan. Kendati demikian, setiap invasi ke wilayah itu akan membawa risiko politik besar. Dalam laporan itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat turut memetakan kekuatan militer Cina. Saat ini, Cina memiliki prajurit aktif terbesar di dunia berjumlah 2 juta orang. Armada Angkatan Laut Cina pun menjadi yang terbesar dengan 350 kapal dan kapal selam. Jumlah itu mengalahkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 293 kapal. Cina
Cina juga telah membangun persenjataan yang cukup besar untuk rudal balistik dan jelajah darat. Laporan ini muncul ketika hubungan antara Beijing dan Washington telah mencapai titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Kedua negara terlibat perselisihan di berbagai isu, seperti Taiwan, sengketa Laut Cina Selatan, dan situasi hak asasi manusia di Xinjiang. Mereka pun terlibat perang dagang cukup sengit. Kemajuan ekonomi Cina yang sangat pesat ternyata juga ikut mendorong kemajuan militer negara tirai bambu itu yang disebut juga Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Amerika yang digadang sebagai raksasa militer dunia pun sampai kaget dengan kondisi terkini PLA yang menjelma menjadi kekuatan yang sangat besar. Pekan lalu, Pentagon merilis laporan kekuatan militer Cina tahunan yang merinci transformasi berkelanjutan militer Cina yang secara resmi dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat menjadi kekuatan modern. Laporan tersebut berisi fakta-fakta yang akan membuat bingung pembuat kebijakan dan penjaga pertahanan Amerika Serikat. Cina sedang memiliki angkatan laut terbesar di dunia, memperluas persenjataan misilnya yang sedang masif dan canggih, dan memiliki kemampuan untuk merebut pulau-pulau terpencil Taiwan. Cina telah menyusun sumber daya, teknologi, dan memodernisasi PLA dalam hampir segala hal. Kata laporan itu menambahkan bahwa Cina sudah lebih maju dari Amerika Serikat dalam bidang-bidang tertentu. Poin ini diperjelas dengan 6 peta yang menunjukkan posisi pasukan PLA dan jangkauan misilnya. 1. Pasukan Darat Tentara Pembebasan Rakyat. Peta pertama menunjukkan lokasi markas besar Angkatan Darat PLA, diidentifikasi dalam laporan sebagai Tentara PLA atau PLAA, serta polisi umum pasukan kelompok mereka. Peta itu menunjukkan penempatan mereka dalam 5 komando teater PLA, Utara, Tengah, Timur, Selatan, dan Barat. Ada juga 2 komando militer lagi di provinsi-provinsi terpencil Cina, Xinjiang dan Tibet. Laporan tersebut mengklaim PLA adalah kekuatan darat terbesar di dunia dengan 915.000 personel tugas aktif di 13 pasukan kelompok. Salah satunya kira-kira seukuran Korps Angkatan Darat Amerika Serikat 20.000 hingga 45.000 tentara. Sebuah pasukan kelompok terdiri dari 78 brigade senjata gabungan yang masing-masing dapat memiliki sebanyak 5.000 tentara. Brigade tersebut dibagi menjadi 3 kategori: berat atau tank dan kendaraan lapis baja lacak, sedang, kendaraan lapis baja beroda, dan ringan, infanteri, serangan udara, gunung, dan bermotor. Menariknya, peta tersebut mencakup Korps Lintas Udara PLA yang sebenarnya merupakan bagian dari Angkatan Udara Cina. Korps terdiri dari 6 brigade gabungan senjata udara, setidaknya 1 diantaranya dimekanisasi dengan kendaraan tempur infanteri lapis baja yang dapat dijatuhkan dari udara ZBD-03. Dua, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Peta berikutnya berfokus pada Angkatan Laut Cina, PLAN. Ini adalah angkatan laut terbesar di dunia dengan 350 kapal dan sebagian besar terdiri dari platform multiperan modern yang menampilkan senjata dan sensor anti kapal, anti udara, anti kapal selam canggih. Kapal tersebut adalah bagian dari 3 armada yang berbasis di teater utara, timur, dan selatan PLA. Peta menunjukkan susunan semua armada, dengan armada timur dan selatan memiliki kapal paling banyak.
Rencana tersebut juga mencakup 6 brigade korps marinir dan 1 angkatan udara kecil namun terus berkembang. Meskipun PLAN menunjukkan tanda-tanda ambisi global yang jelas, fokus utamanya adalah mendominasi area di sepanjang rantai pulau pertama, membentang dari Kyushu hingga perairan di sekitar Vietnam. Titik api utama di sepanjang rute ini adalah Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri. Diyakini bahwa jika menjadi perang dengan Taiwan, kapal dari teater timur dan selatan akan terlibat langsung di sekitar pulau, sementara kapal teater utara akan melindungi laut yang mendekati Cina.